Halo dan selamat datang kembali di Liputan AI. Seperti biasa, kita di sini untuk membedah semua berita AI terbaru, yang baik, yang buruk, dan yang pastinya melibatkan uang miliaran dolar. Yuk kita cari tahu apa aja yang paling penting buat Anda. Nah, pertanyaan minggu ini, jujur aja, makin relevan. Apakah AI ini beneran bikin hidup kita lebih baik, atau cuma nambah-nambahin keributan aja? Soalnya di satu sisi, kita lihat banyak banget fitur AI baru yang keren. Tapi di sisi lain, muncul masalah baru yang diam-diam menyebar di kantor-kantor. Akhirnya, para peneliti dari Better Up Labs dan Stanford ngasih nama buat fenomena ini. Anda tahu kan hasil kerjaan dari AI yang kelihatannya sih bagus, mulus, tapi pas dibaca kok isinya kosong ya, nggak ada substansinya. Nah, inilah yang mereka sebut work slop. Bener-bener istilah yang pas ya. Dan jangan salah, ini bukan cuma sekedar istilah baru, ini masalah nyata. Coba lihat deh, survei terbaru di Amerika nunjukin kalau 40% karyawan pernah nerima work slop ini dalam sebulan terakhir. 40%. Jadi kualitasnya mungkin turun, tapi jumlah kerjaan yang kelihatan sibuk ini malah meroket. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas 4 hal besar. Pertama, kita lihat AI di kehidupan kita sehari-hari. Kedua, kita intip persaingan gila-gilaan di level korporat. Ketiga, kita zoom out ke strategi AI antar negara. Dan terakhir, kita bongkar fondasi triliunan dolar yang menopang semua ini. Siap? Oke, bagian pertama, AI dalam kehidupan kita. Kita akan lihat gimana aplikasi di ponsel Anda jadi makin pintar dan kadang makin aneh juga. Nah, teknologi kunci yang bikin ini semua mungkin adalah sesuatu yang disebut model AI lokal. Gampangnya gini, ini adalah AI versi mini yang super efisien yang jalan langsung di HP Anda. Nggak perlu internet, jadi lebih cepat, lebih aman, dan yang paling penting, data Anda tetap di tangan Anda. Ini yang lagi dikejar banget sama perusahaan kayak Apple. Dan hasilnya, kita lihat ledakan fitur-fitur kecil tapi beneran berguna. Bayangin, aplikasi catatan yang otomatis ngasih tag, rangkuman pengeluaran bulanan, Microsoft Photos yang bisa misahin struk belanja dari foto liburan Anda, bahkan YouTube Music lagi coba pakai host AI buat review lagu. Semua ini bisa terjadi ya berkat AI yang ada di perangkat kita itu tadi. Tapi, ya, nggak semua orang seneng dengan perkembangan ini. Ada sisi gelapnya juga. Coba lihat reaksi publik terhadap wearable AI baru namanya Friend. Iklannya di mana-mana di New York, malah dicoret-coret. Tulisannya, kapitalisme pengawasan. Cari teman beneran sana. Wah, pesannya dalam banget. Padahal mereka udah keluarin lebih dari $1 juta buat iklan gede-gedean itu. CEO-nya sendiri ngaku kalau ini pertaruhan besar, apalagi di kota yang emang terkenal skeptis sama AI. Nah, kasus ini jadi kayak simbol perdebatan panas saat ini, di mana sih batas antara asisten pribadi yang membantu sama alat pengintai yang terus-menerus ngawasin kita? Oke, kita geser sekarang ke level yang lebih tinggi. Ini dia, demam emas AI di dunia korporat, pertarungan antar raksasa bisnis. Nah, pasar ini punya nama sendiri, Enterprise AI. Ini bukan soal fitur-fitur keren buat di HP kita ya. Ini soal solusi AI buat perusahaan raksasa. Fokusnya 3, keamanan, keandalan, dan tentu saja produktivitas. Dan di arena ini, ada satu nama yang lagi melesat gila-gilaan. Nama perusahaannya Anthropic. Dan coba lihat angka ini. Pendapatan mereka diproyeksikan meroket dari cuma $87 juta di awal 2024 jadi lebih dari $5 miliar. Gila kan? Ini salah satu pertumbuhan paling cepat dalam sejarah dunia teknologi. Jadi apa rahasianya? Sederhana, mereka ngasih hasil yang jelas dan bisa diukur. Mereka nggak cuma jual teknologi AI canggih, tapi mereka bilang, pakai produk kami, waktu proses dokumen Anda bisa berkurang 99,9%, atau kerugian karena penipuan di bank Anda bisa turun 50%. Hasilnya konkret, itu kuncinya. Sementara itu, Google Cloud ngambil jalur yang beda banget. Kalau Anthropic fokus ke urusan dalaman bisnis, Google malah kerja sama pegolf profesional Bryson DeChambeau buat bikin pelatih ayunan golf pakai AI. Ini nunjukin kalau dalam perlombaan AI ini ternyata ada banyak cara buat menang, nggak cuma satu jalur. Nah, dari pertarungan antar perusahaan, sekarang kita zoom out lebih jauh lagi. Karena perlombaan yang sama juga terjadi di tingkat negara. Setiap negara sekarang lagi sibuk milih jagoan AI-nya masing-masing. Istilah kerennya adalah Sovereign AI atau AI berdaulat. Gampangnya, ini adalah strategi sebuah negara buat punya dan ngontrol teknologi AI-nya sendiri. Tujuannya,
biar nggak terlalu bergantung sama negara lain. Dan salah satu negara yang paling serius soal ini adalah Korea Selatan. Dan cara mereka ini unik banget. Pemerintahnya ngadain semacam kompetisi. Mereka suntik dana ke beberapa perusahaan AI lokal, terus dievaluasi tiap 6 bulan. Yang performanya jelek, langsung dicoret. Tujuannya, pada akhirnya cuma akan ada 2 juara nasional yang siap tanding di panggung global melawan raksasa-raksasa dari Amerika. Nah, pertarungan strategi ini kelihatan jelas banget di PBB. Amerika dan Tiongkok punya pandangan yang 180 derajat berbeda soal siapa sih yang harusnya bikin aturan main AI. Amerika bilang, kami menolak kontrol terpusat dari badan internasional. Sementara Tiongkok justru bilang, kami dukung PBB jadi pusatnya. Beda banget kan? Balik lagi ke Amerika, mereka juga lagi mikirin cara lain buat ngamanin masa depan AI-nya. Salah satunya dengan kemungkinan ngasih tarif baru. Tujuannya buat maksa perusahaan bikin lebih banyak chip semikonduktor di dalam negeri. Intinya satu, mereka mau pegang kendali penuh atas pasokan hardware AI. Oke, ini bagian terakhir, tapi mungkin yang paling penting. Karena semua yang kita bahas tadi, aplikasi di HP, deal bisnis miliaran dolar, sampai strategi negara, semuanya itu berdiri di atas satu fondasi. Fondasi fisik yang biayanya, udah nggak masuk akal lagi. Minggu ini kita disuguhin angka-angka yang bikin pusing. Dimulai dari sini. Nvidia kemungkinan bakal investasi 100 miliar dolar ke OpenAI. Bukan buat bikin model AI baru, tapi cuma buat bangun infrastrukturnya. Dan buat mendukung proyek raksasa itu, lihat apa yang Oracle lakukan. Mereka sampai jual surat utang senilai 18 miliar dolar. Dan uangnya ini spesifik buat satu hal, bantu danain data center baru buat OpenAI. Uang sebanyak itu dipakai buat ngebangun 5 data center baru yang supermasif, yang punya nama koda Stargate. Jadi, bisa Anda bayangin kan, dunia teknologi sekarang ini lagi jor-joran buat ngamanin satu hal, daya komputasi. Siapa yang punya komputer paling kuat, dia yang menang. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, dari aplikasi kecil di ponsel kita, sampai perlombaan antar negara yang mempertaruhkan triliunan dolar, semua ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar di akhir, dengan semua ini, siapa sih yang seharusnya duduk di kursi pengemudi? Siapa yang pegang kendali?